Pembenaran dan lahir baru dalam pengakuan Gereja Betel Indonesia itu tertuang seperti ini. Pembenaran dan kelahiran baru itu pada waktu kita mempercayai pada korban Kristus, yaitu darah Yesus, yang mana itu kita imani dalam kehidupan kita, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya. Nah, di sana ada pertama dari unsur manusianya, yaitu unsur manusianya itu menaruh iman kepada apa? Nah, ada 2 poin di sana. Yang pertama adalah kepada korban penebusan Kristus. Pada waktu kita menaruh iman kita pada korban penebusan Kristus, yaitu korban keselamatan, maka itu dikategorikan kita dibenarkan. Dan bukannya kita dibenarkan, tetapi kita dilahirbarukan. Proses pembenaran karena kita percaya pada korban Kristus dan proses kelahiran baru, di sana kita dapatkan bahwa itu merupakan sebuah karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Berkaitan dengan pembenaran dan kelahiran baru, ada beberapa ayat yang coba kita bisa gali bersama. Yang pertama adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya itu tidak binasa, tetapi beroleh keselamatan. Nah, ayat yang kedua adalah dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Dikatakan bahwa apabila kita mengaku dosa kita, maka ia yang setia dan adil, dia akan mengampuni dan menyucikan setiap hati kita. Apabila 2 ayat tadi itu digabungkan, ayat yang pertama itu berbicara tentang bagaimana karya Tuhan, bagaimana inisiatif daripada Tuhan, di mana Tuhan memberikan anaknya sebagai korban pendamaian, darahnya dicurahkan bagi kita, supaya setiap daripada kita yang menerima dia sebagai Tuhan dan selamat, kita tidak binasa. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kalaupun kita lihat tadi seperti ayat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, itu diperlukan namanya respon manusia. Di sisi lain Allah memberikan anugerahnya, di sisi yang lain manusia harus meresponinya, yaitu dengan cara apa? Manusia itu yang pertama dia harus sadar akan keberadaan dia, yaitu berdosa. Keberdosaannya membawa dia untuk boleh datang kepada salib Kristus, menerima pengampunan dosanya, dan dibenarkan. 2 ayat tadi gabungannya dapat kita simpulkan bersama bahwa pertobatan dan kelahiran baru adalah sesuatu yang memang tidak dapat dipisahkan. Pertobatan dan kelahiran baru kerap kali beberapa orang mencoba untuk memisahkan. Dari sudut pandang saya, pertobatan dan kelahiran baru itu tidak dapat dipisahkan. Pertobatan adalah sebuah peristiwa, momen di mana manusia itu sadar bahwa keberdosaan dia memerlukan namanya juru selamat. Dia datang pada salib Kristus, percaya pada korban daripada Yesus Kristus, dan membasuh diri dia supaya dia dibenarkan oleh Kristus. Nah, untuk proses lahir baru adalah proses di mana manusia itu dilahirkan kembali melalui namanya karya daripada Roh Kudus. Itu merupakan satu momen yang terjadi bersama-sama. Memang setiap daripada kita tidak tahu kapan atau bagaimana proses kelahiran baru. Itu merupakan satu misteri di mana karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di sini kita bisa dapatkan bagaimana karya Tritunggal di sana. Bapa yang merencanakan penebusan, Kristus yang adalah objek atau subjek daripada penebusan itu, Roh Kudus adalah yang melahirkan baru. Jadi pada waktu kita percaya pada rencana penebusan yang direncanakan oleh Bapa kepada salib Kristus, maka saat itulah saat dimana kita bertobat, mengaku dosa kita pada tatap salib Kristus, lalu di dalam hati kita, Roh Kudus itu melahirkan baru setiap daripada kita. Seseorang dikatakan sudah lahir baru, kerap kali ada sebuah pengertian-pengertian yang salah ditangkap oleh beberapa orang. Lahir baru diidentikan menjadi agama Kristen. Saya sudah jadi agama Kristen. Dengan cara apa? Dengan cara mempertegas simbol-simbol lahiriah. Contoh, orang itu datang gereja. Orang itu menggunakan
aksesoris Kristen. Atau orang itu, saya sudah dibaptis. Bahkan baptis saya selam. Selamnya bukan hanya di sini, tapi selamnya di Israel sana, di Sungai Yordan. Apakah itu salah? Tentunya itu kurang benar. Nah, kita harus memaknai lahir baru dengan benar. Lahir baru itu adalah suatu proses di mana Roh Kudus itu memproses hati kita. Hati kita dijadikan baru di dalam Kristus. Ada dua kata berkaitan baru di dalam perjanjian baru. Kata yang pertama adalah neos. Yang kata kedua adalah kainos. Neos itu apa? Neos itu baru, tetapi sebenarnya secara sederhana itu memiliki artian seperti ini. Nampak baru. Sejatinya dia nggak baru, tetapi nampak baru. Dia dipoles secara luar. Seperti itu. Kalau kainos bagaimana? Kainos itu bukan nampak baru, tetapi dia benar-benar baru. Nah, kerap kali dalam kehidupan kita mencoba mengkaitkan lahir baru itu dengan neos. Yaitu sesuatu yang physically, sesuatu yang lahiriah. Sedangkan lahir baru itu dari in out, dari dalam keluar. Dikatakan bahwa barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Melalui apa? Melalui karya Kristus, melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menghasilkan, nah ini dia, buah roh. Terlebih tepatnya bukan buah roh, buah roh yang tercatat dalam kitab Galatia pasal 5.